Perang Dunia III adalah nama yang diberikan untuk konflik militer hipotetis skala besar ketiga di seluruh dunia setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Istilah ini telah digunakan setidaknya sejak 1941. Faktor yang dapat memicu Perang Dunia III antara lain adalah persaingan antara kekuatan besar, penyebaran senjata nuklir, perang biologis, perubahan iklim, krisis ekonomi, dan konflik regional. Seperti salah satu konflik regional yang saat ini memanas adalah antara Israel dan Hamas, sebuah organisasi militan Islam yang menguasai jalur Gaza. Konflik ini bermula dari sengketa atas tanah, status Yerusalem dan hak pengungsi Palestina. Seperti yang sudah kita tahu, pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan mendadak ke kota-kota Israel dengan menggunakan lebih dari 5.000 roket. Serangan ini dinamai Operasi Badai Al-Aqsa dan menewaskan sekitar 700 orang Israel. Kemudian Israel membalas serangan Hamas dengan melakukan serangan udara dan darat ke jalur Gaza yang menewaskan ribuan orang Palestina. Israel juga melakukan blockade untuk mencegah bantuan masuk ke jalur Gaza. Konflik antara Israel dan Hamas mendapat reaksi beragam dari dunia internasional. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mendukung hak Israel untuk membela diri. Ada juga beberapa negara lain seperti Iran, Turki, Malaysia, dan Indonesia mengutuk serangan Israel dan menyatakan solidaritas dengan Palestina. Pada 28 Oktober 2023, Majelis Umum PBB menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera antara Israel dan Hamas. Namun belum ada tanda konflik ini akan berakhir dalam waktu dekat. Namun jika kemungkinan konflik ini meluas hingga menjadi besar dan berpotensi menjadi perang dunia, mengingat kegigihan Amerika dan sekutunya dalam membackup Israel, serta Hizbullah dan Suriah yang ikut berjuang bersama Hamas. Belum lagi ada Iran, Turki, Rusia, China, dan Korut yang menentang agresi Israel dan campur tangan Amerika dan sekutunya. Lantas di manakah posisi Jepang dan Jerman jika terjadi perang besar antara kedua belah pihak ini? Mengingat sejarah kelam Jepang dan Jerman dalam Perang Dunia Kedua dengan tentara sekutu. Apakah Jepang dan Jerman akan terlibat dalam perang jika konflik antara Israel dan Hamas semakin memburuk? Berikut adalah beberapa poin pentingnya. Jepang dan Jerman adalah sekutu Amerika Serikat yang mendukung Israel dalam konflik ini. Jepang juga memiliki hubungan dagang dan investasi yang kuat dengan Israel. Jepang dan Jerman juga memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas di Timur Tengah, karena sebagian besar minyaknya berasal dari kawasan itu. Jepang juga mempromosikan perdamaian dan dialog antara Israel dan Palestina. Jepang dan Jerman telah menawarkan diri untuk melakukan pembicaraan dengan Iran, salah satu pendukung utama Hamas, untuk membantu menyelesaikan krisis di Gaza. Jepang dan Jerman juga telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Jepang dan Jerman memiliki sejarah terlibat dalam Perang Dunia II sebagai bagian dari blok poros. Mereka menyerah kepada sekutu pada tahun 1945 setelah dijatuhi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang dan Jerman saat ini memiliki konstitusi pasifis yang melarangnya menggunakan kekerasan sebagai alat politik kecuali untuk membela diri. Jepang dan Jerman juga terikat oleh perjanjian dengan Amerika Serikat yang menjamin perlindungan militer negaranya. Dari data tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Jepang dan Jerman cenderung tidak ingin terlibat dalam Perang Dunia Ketiga, tetapi akan tetap mendukung sekutunya, Amerika Serikat dan Israel. Mereka juga akan berusaha menjadi mediator antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik. Perlu diingat, setiap negara memiliki peran dan posisi yang berbeda-beda dalam konflik antara Israel dan Hamas. Ada yang berperan sebagai mediator, ada yang berperan sebagai pendukung, ada yang berperan sebagai penentang, dan ada juga yang cuma nonton. Namun jika terjadi Perang Dunia Ketiga akibat konflik tersebut, kemungkinan negara-negara tersebut akan cenderung berada di pihak yang sesuai dengan kepentingan dan ideologinya. Misalnya Rusia dan China mungkin akan berada di pihak netral atau pro-Palestina. Korut dan Iran mungkin akan berada di pihak pro-Palestina, dan Turki mungkin akan berada di pihak pro-Palestina atau netral. Sedangkan Amerika dan sekutunya akan di pihak Israel. Bagaimana sobat? Apakah kalian setuju? Atau kalian punya pendapat lain? Silahkan tulis komentar kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.